Roma pasal 7 ayat 7 sampai dengan 12 kita akan baca secara bersama karena tidak banyak. 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Bila kita boleh meminta pertolongan Tuhan agar saya dan saudara membaca, kita juga boleh mendapatkan berkat daripadanya. Saudara, di sini ada yang suka gembok yang pakai kombinasi, Pak? Enggak. Kenapa? Saudara, saya seumur-umur nggak suka juga. Saya pernah beli sekali, akhirnya nggak kepakai. Karena apa, saudara? Saya nggak mau baca instruksi, tidak mau dengan teliti, ya kan, mengikuti instruksinya. Hanya karena kita perlu gembok di gereja itu 2 biji, agar tidak memerlukan kunci yang setiap orang hanya terbatas. Saya akhirnya beli juga. Tapi dari situ saya tidak mau dipaksa untuk membaca berkali-kali dengan mempraktekkan mengikuti petunjuknya, saudara. Dan akhirnya dapat juga. Terakhir kemarin juga Bang Bastian telepon. Bang Bastian kayaknya langsung bisa buka, saudara. Tapi saya begitu struggle, saya begitu beli gembok itu, saya coba dulu, saudara. 3 nomor, jikalau penempatannya salah, tidak kebuka. Jika putarannya juga, yang ini berapa kali, yang itu berapa kali, salah, juga tidak kebuka, saudara. Di sini ya sedikit yang saya pergumulkan dengan buku Roma, terutama dalam pasal 6, 7, 8. Di sini juga cukup membingungkan, cukup membuat saya dan saudara juga bisa kehilangan arah. Gembok itu saya putar-putar, kalau saya tidak tahu, tidak mau mengikuti dengan cermat, ya nggak berguna. Mungkin berguna hanya untuk ganjel kertas, supaya kertas nggak terbang, tetap berguna, saudara. Ya, tetap berguna kan? Tetapi kehilangan value-nya, kehilangan tujuannya. Saya menemukan kemiripan di sini. Buku Roma itu bagikan yang saya dan saudara memang harus berulang-ulang baca, sehingga saya dan saudara bisa menempatkan, sehingga firman Tuhan juga bisa berguna sesuai apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehendak Tuhan yang dituliskan melalui Paulus, saudara. Di sini sedikit ilustrasi yang saya coba, mudah-mudahan bisa menolong. Yang saya pergumulkan sendiri memang tidak mudah, tapi yang saya dapatkan antara 6, 7, dan 8, saudara harus coba baca bersama. Coba tempatkan di posisi yang mana ayat Alkitab itu saling memberikan gambaran dan mensupport, saudara. Tadi kita sudah membaca di ayat yang ke-7, pasal 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Dari tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, apakah hukum Taurat itu dosa? Apakah hukum Taurat itu dosa, hai orang-orang di Roma? Paulus sendiri menjawab, sekali-kali tidak, hukum Taurat itu tidak berdosa. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat itu, Paulus menjadi apa, saudara? Mengenal dosa. Hukum Taurat itu sendiri tidak dosa, tapi justru oleh hukum Taurat itu sendiri,
Paulus mengenal dosa. Kalau saya dan saudara sudah mengikuti beberapa minggu, saat ini Paulus berada di posisi di mana, saudara? Dia hidup di bawah hukum Taurat, atau dia hidup di bawah anugerah Tuhan Yesus Kristus? Di sini memang jikalau saya dan saudara bingung, maklum. Karena bagian ini cukup juga membingungkan saya. Tetapi jikalau saudara kembali melihat apa yang kita baca minggu yang lalu, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging yang lama, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita yang masih hidup di dalam daging di bawah hukum Taurat itu, agar kita berbuah bagi maut. Itu menceritakan dahulu. Dan di ayat berikutnya, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi keadaan Paulus masih di bawah hukum Taurat atau sudah dibebaskan dari hukum Taurat? Sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Menurut apa saudara dikatakan di situ? Menurut roh. Bukan dalam keadaan lama. Menurut apa? Menurut huruf hukum Taurat. Saya hanya menolong diri saya dengan membaca lebih pelan, lebih mencoba menghayati apa yang terjadi di situ. Jadi Paulus sudah berada di dalam anugerah Tuhan. Dia melayani di dalam roh, bukan melayani di dalam daging. Tetapi di sini dia menuliskan untuk memperjelas kasusnya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Hukum Taurat itu tidak dosa. Tapi justru oleh hukum Taurat itu, Paulus dulu menjadi tahu apa itu dosa. Menjadi tahu apa itu dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Di sini saudara, di dalam bahasa Inggris dilibatkan dengan keinginan, bukan sekedar oh saya mau makan, oh saya mau beli es buah, oh saya mau ke restoran. Tetapi keinginan yang diisi oleh evil desire, lust atau covetousness dikatakan. Jadi keinginan yang memang tidak seharusnya diingini oleh Paulus. Hal-hal yang tidak baik. Jadi di situ saudara, sebetulnya hukum Taurat itu malah membuat Paulus melakukan dosa seolah-olah. Setelah hukum Taurat itu ada memerintah di dalam kehidupan Saulus. Hukum Taurat itu dikatakan tidak berdosa. Justru kembali melalui hukum Taurat itu manusia mengenal apa yang disebut keinginan yang seharusnya tidak diingini, yaitu keinginan-keinginan yang berisi covetousness, keinginan lust. Jadi kembali saudara, kita boleh lanjutkan. Tetapi dalam perintah itu, di dalam perintah hukum Taurat itu saudara, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diri Paulus rupa-rupa keinginan. Dengan adanya hukum, justru rupa keinginan yang jahat, yang oleh Paulus sendiri dikatakan dosa, itu justru bangkit, justru keluar, muncul, saudara, luar biasa. Sebab tanpa hukum Taurat itu dosa mati. Paulus tidak tahu apa itu dosa, kan? Saudara, ini sedikit membuat saya juga terbuka mata saya. Kita tanya kepada anak-anak kita yang masih muda, yang mungkin sudah teenager, saudara. Tanya, kalau si laki itu sama si perempuan itu tinggal bersama, ganti-ganti pasangan, asal mereka suka, gimana? This is the culture. Hampir makin banyak orang yang mengadaptasi demikian. Mereka tidak tahu bahwa itu dosa, saudara. Mereka hanya lihatnya itu biasa. Karena mereka mungkin belum pernah mendengar